Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Raudhah. Karena bilang masjid aja ya, bukan mushola ya. Ya, biar keren sedikit ya. Ar-Raudhah Menang Maling Denpasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini 12 Rabiul Awal ya. Ya 1443 Hijriah ya. Atau tanggal 19 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sudah mulai rapat ya sholatnya di Masjidil Haram ya semenjak tanggal 17 Oktober yang lalu. Kebetulan kalau di Gurobak sana kiblatnya ke Mekah, enggak tahu. Jadi karena di kiblat di sana rapat ya kita rapat, di sana renggang kita renggang insyaallah. Tidak apa-apa kalau di sini, tidak apa-apa di sini. Jadi alhamdulillah sudah rapat semuanya dan alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah. Sekarang kembali normal lagi dan tapi tetap ya karena wallahu a'lam kita ini belum 100%. Jadi kata Ikatan Dokter Indonesia dan beberapa nakes yang kita sering dengar rujukannya. Jadi untuk tetap prokes tetap ya walaupun sudah rapat, kemudian tetap cuci tangan, tetap pakai masker. Ya mudah-mudahan yang penting tetap sehat itu insyaallah. Intinya seperti itu. Ya. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Ikhwas sekalian, ya, kita sampai hadis yang ke-10 dari Hisnul Muslim tentang zikir keluar dari rumah. Ini mudah-mudahan pembahasannya cukup ini, karena ini cukup panjang. Semua kita hafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula wala quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah aku berserah diri, yaitu tawakal, ya, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan ya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi. Dia hadisnya sahih. Ya. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah termasuk orang di seputar Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, semua orang menyerahkan ya, harta bendanya ya kepada Rasulullah SAW, memberikan hadiah. Kecuali ibunya Anas bin Malik ini miskin. Dia punya anak satu-satunya umur 10 tahun. Kemudian ya katanya ibunya Anas, ya Rasulullah aku tidak punya kecuali ini saja. Sudah bawa. Rasulullah SAW senangnya luar biasa. Ibunya senangnya luar biasa dan Anas pun senangnya luar biasa. Ya Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu. Ya radhiyallahu anhu. Masya Allah senangnya hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi pembantu Rasulullah SAW ya di rumah Rasulullah SAW. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu ya didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi orang kaya, banyak anak, panjang umur. Semuanya itu didapat sama Anas bin Malik. Banyak anaknya, panjang umurnya, hampir 100 tahunnya umurnya beliau. 100 tahun barangkali umurnya. Karena beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di kota
Madinah di tahun 97 Hijriah kalau tidak salah. Ya panjang umurnya. Ya 97 Hijriah. Jadi mungkin 100 lebih umurnya beliau. Panjang umurnya, kaya, dan kemudian juga banyak keturunannya. Anas bin Malik rahimahullah. Ini karena juga doanya Rasulullah SAW. Jadi doakan Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya dan dermawan ya. Kemudian ya di akhir hadis ini Anas menceritakan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yuqalu lahu kufita wa uqita wa hudita. Dikatakan kepadanya ya, beliau setelah mengajarkan doa ini, kufita, telah dicukupkan untukmu, wa uqita ya, dan telah dijaga. Uqita, qi itu artinya jaga. Ya, waqaya, ki itu artinya jaga, uqita telah dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudita telah diberi petunjuk. Wa tanahha anhu syaitan, maka syaitan menjauh. Jadi kalau kita keluar rumah biasakan seperti itu, menjauh. Syaitan menjauh. Fayaqul, kemudian syaitan itu saling bersahutan li syaitan akhar, dengan syaitan yang lainnya. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Gimana sekarang? Ya dengan orang yang telah dicukupkan, dijaga, kemudian telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sederhana ini, teman-teman sekalian, panjang pembahasannya. Ya, dibahas oleh Syekh ya, Majdi bin Abdul Wahhab Ahmad ini, hafizahullah taala. Tadi sudah ya, kufita, dijauhkan ya, dicukupkan, dengan kata lain dijauhkan daripada keburukan. Dijaga dari segala sesuatu yang tersembunyi, hal-hal yang berbahaya, barangkali ada orang berniat jahat pada dirinya barangkali. Kemudian diberikan petunjuk menuju jalan yang hak, menuju kepada kebenaran. Karena kita keluar dari rumah kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kemudian Allah memberikan petunjuk kita, kalau kita mencari ya nafkah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita akan dapatkan nafkah tersebut, ditunjukkan. Wa tanahha anhu syaitan. Ini yang paling ini. Jadi syaitan itu susah mau mendekatinya. Susah mau mendekatinya. Nah ini ya dialognya pun disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bisa melihat syaitan dari bangsa jin. Syaitan itu dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Ya, iblis dari bangsa jin. Ya, pengikutnya iblis ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Itu syaitan. Nah, kita pun ya kita mempunyai musuh syaitan dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita keluar rumah kita tidak ketemu dengan para syaitan itu semua. Entah itu dari bangsa jin ataupun manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Masalahnya sekarang ini ada pembahasan yang cukup panjang. Nah, barangkali mudah-mudahan Anda bisa ringkas. Pertanyaan pertama yaitu ketika kita mengatakan tawakkaltu 'alallah. Ya, tawakal ini ya ada 3 jenisnya. Tawakal. Yang wajib yaitu tawakal pada Allah. Hal yang tidak mampu kecuali Allah, seperti kesembuhan orang sakit. Ya, dicontohkan oleh ulama kesini. Anak ambil ini dari Ushurul Akhir. Seperti kesembuhan orang sakit. Yaitu seperti kita sekarang pandemi barangkali. Ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya sekedar menyerahkan diri, akan tapi juga harus mencari sebabnya. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi ya sebabnya harus dicari juga. Ya, sebab apa kesembuhan? Mencari
ya ikhtiar mencari obat. Apa obatnya? Jadi jangan hanya kemudian Anda bertawakal pada Allah sudah berserah diri, tapi tidak ada upaya, tidak ada usaha. Harus cari usahanya. Ya, sebabnya itu dikerjakan. Ya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian ya ditemukan atau dijodohkan itu, ya, sebabnya itu. Karena biasanya cocok-cocokan. Nah ini insya Allah kalau kita ikhtiar punya usaha, insya Allah kan ya digampangkan oleh Allah untuk mencari itu. Kemudian ada tawakal yang haram. Itu ada dua nih. Yaitu pertama syirik besar, bergantung penuh pada sebab dan usaha. Ada orang dia melakukan sebabnya sudah, sebabnya jadi dan usahanya. Dengan anggapan usaha itulah yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Ya, maksudnya apa di sini? Kayaknya kita ini harus berobat ke si fulan misalnya. Dokter misalnya, dia yang menyembuhkan saya. Nah, keyakinan seperti ini juga tidak boleh. Dia dokter yang hebat misalnya. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan sekarang banyak itu. Banyak kadang-kadang kita lihat di di WA group kita lihat orang Masya Allah cuma dipegang gini langsung bisa sembuh. Jadi kita kemudian karena kita berharap sembuh, ya, akhirnya kita berkeyakinan dia bisa menyembuhkan. Nah, ini tidak boleh. Hati-hati jatuh dalam keburukan atau kesyirikan. Biasanya dulu kan ada orang-orang non muslim itu ya sering dia buat ya ketika undang kayak model tablik akbarnya itu semua ya yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Oh, semuanya akhirnya datang ke situ. Datang ke situ kemudian kayak demo-demoan sudah. Iya kan? Demo-demoan dan itu semua dari rekayasa. Rekayasa kemudian seperti itu ini ya. Dan jangankan itu non muslim, yang muslim aja kita cuma ikhtiar. Tidak boleh kita berkeyakinan itu bisa menyembuhkan, tidak. Ikhtiar saja. Allahu a'lam. Mungkin ada yang pintar totok itu. Bisa seperti itu. Enggak boleh kemudian kita beranggapan dia bisa menyembuhkan. Ya. Afwan ini kalau Anda nyebutkan salah satu juga ada. Ada dulu pendiri satu anak jamaah yang besar. Ya. Syekh Tuwaijiri menyebutkan di Qaul Balik. Mungkin antum pernah belajar Qaul Balik ini di muqaddimah itu. Maka inilah kesesatannya jamaah tersebut. Salah satu syekh yang paling tinggi pendiri daripada jamaah ini, dia pernah berobat dengan dukun Bengali. Dengan dukun Bengali dia, di muqaddimahnya. Diceritakan dia. Ditelanjangi dia, kemudian dia non muslim nih dukun ini. Lalu kemudian dia merasa agak enakan, dia keluar bicara kepada jamaahnya. Jamaahnya, kalian berobat sama orang ini. Orang ini dukun hebat. Padahal non muslim. Padahal non muslim. Dia bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Ini haram hukumnya. Ini kita bicara tawakalnya. Kalimat dari Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Ini doa tentang tawakal. Ini tawakal yang tidak boleh, yaitu haram hukumnya, yaitu mempercayai orang bisa menyembuhkan. Ini kadang-kadang mencari sebab seperti itu tidak boleh. Kemudian ada tawakal ya yang syirik kecil seperti bergantung pada seseorang dalam masalah rezeki tanpa ada keyakinan bahwa ia dapat memberikan pengaruh, akan tapi bergantung padanya melebihi keyakinan bahwa ia hanya sekedar sebab saja. Ini makanya ini juga tidak boleh ini. Nah, ente kayaknya ini nih kalau ente pegang ini laku insya Allah. Ya kan.
Ini dia tidak mau, dia selalu serahkan situ. Nah, di sini lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menurunkan jabatannya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid yang mendapat julukan Saifullah Maslul, ya pedang Allah yang selalu terhunus. Karena waktu itu sahabat dan para tabi'in, kalau udah Khalid bin Walid, kita pasti menang. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bahaya nih. Ya, kalau tidak ada Khalid, bahaya nih. Ya. Akhirnya sama ya Umar dikirimi surat. Ente ya, jadi pasukan biasa, ya, isinya seperti itu. Yang gantikan ente Abu Ubaidah bin Jarrah jadi panglimanya. Ya. Umar cuma menyebutkan seperti itu. Tidak menyebutkan alasannya. Ya, alasannya Umar bin Khattab ini, Masya Allah. Ya, Umar bin Khattab ini beliau punya firasat yang luar biasa, jauh ke depan. Antum kalau baca tentang sirahnya Umar nih, hal-hal yang aneh-aneh, yang memang kata Rasulullah SAW, laukana nabiyya ba'di lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi setelahku, yang paling pantas jadi nabi adalah Umar. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai firasat yang jauh. Salah satu diantaranya kekhawatiran Umar, yaitu pasukannya berserah diri hanya kepada Khalid bin Walid. Memang Khalid bin Walid itu cerdasnya luar biasa. Ya, cerdasnya luar biasa. Terutama dalam strategi peperangan, cepat mengambil keputusan. Cepat sekali mengambil keputusan. Terjepit bagaimana itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu memang jagonya Khalid bin Walid. Ya. Yang mirip seperti Khalid bin Walid adalah Amr bin As. Itu memang ya, dua sahabat ini dulu pernah mengalahkan Rasulullah SAW di perang, nyaris kalah ya, anak-anak katakan kalah, nyaris kalah Rasulullah SAW. Tapi disitulah kemudian ya Khalid dan Amr bin As melihat ini memang jago ya, Rasulullah SAW lah jago strategi perang. Di situ ya Khalid bin Walid jatuh hati dengan Rasulullah SAW di situ juga. Sehingga juga salah satu dibukakannya pintu hidayah buat Khalid bin Walid. Kembali kepada bagaimana sikap Umar bin Khattab, yaitu kemudian menurunkan Khalid bin Walid. Menurunkan Khalid bin Walid, kemudian diganti ini. Baru setelah pulang, aku khawatir kalian bergantung pada Khalid bin Walid. Ya, hal yang seperti ini ya juga berlaku kepada kita, ini bisa jadi syirik kecil nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu ya. Kemudian kalau kita biarkan jadi besar. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, diperbolehkan ya, tawakal yang diperbolehkan. Jika ia mewakilkan pada seseorang lalu bergantung padanya dalam perkara yang ia mampu, seperti jual beli. Ini akan tapi tidak dibenarkan jika ia mengatakan aku bertawakal pada Allah lalu kepadamu, tapi hendaknya ia mengatakan aku mewakilkan kepadamu. Ya, padamu. Ini bahasa-bahasa agama yang memang ya nyerempet ya jatuh kepada syirik kecil. Maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, ini teman-teman sekalian, ini tentang tawakal ya. Ada tambahan sedikit. Nah, ini panjang kali pembahasannya ini tentang tawakal. Padahal bismillah tawakal tuh ini. Iya kan? Tapi tidak apa-apa, di sini ada amalan hati masalahnya. Yang Anda perlu sebutkan di sini karena kita nanti mungkin yang tidak melewati lagi ini. Apakah melakukan sebab bertentangan dengan sikap tawakal? Ada beberapa sudut pandang nih. Ya, melakukan sebab ya, apakah bertentangan dengan sikap tawakal? Ya, kita kan ya agar lingkungan ini aman, ya tidak masuk barangkali ada anjing atau babi misalnya, kita tidak tahu. Kita pasangi pagar, atau barangkali pencuri atau yang lainnya,
kita pasangin pagar seperti itu. Contohnya seperti itu diantaranya. Ya. Apakah seperti hal seperti itu? Ya, itu bertentangan dengan sikap tawakal, maka ada beberapa sudut pandang nih. Pertama, jika satu yang mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang, ini ada 3 nih. Contohnya apa nih? Ini sengaja anak kutip ini supaya ya, pembahasan tentang doa ini pembahasannya panjang. Ya, ada ilmunya sedikit. Yaitu pertama, mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Ini ada 3. Ya, sebab yang meyakinkan. Seperti apa? Menikah untuk mendapatkan anak. Maka meninggalkan sebab ini, maksudnya ingin mendapatkan anak tanpa menikah. Ada yang jomblo di sini? Yang mau punya anak, tapi yang tidak mau menikah, ya tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Ada sesuatu kegilaan sama sekali tidak termasuk dalam tawakal. Maka kalau antum mau punya anak, mau punya keturunan, ya menikah. Menikah. Ya, harus menikah. Tidak boleh tidak menikah. Kemudian yang kedua nih, ya ini mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Yaitu sebab-sebab yang tidak meyakinkan, tetapi seringkali apa yang diusahakan tersebut tidak didapatkan kecuali dengannya. Ya. Seperti apa? Seorang musafir di padang pasir tanpa membawa perbekalan, maka perbuatannya ini tidak termasuk kategori tawakal. Udah tahu perjalanan jauh, dia tidak bawa bekal. Ia diperintahkan untuk membawa bekal. Karena Rasulullah SAW ketika bepergian, beliau berbekal dan membawa seorang petunjuk jalan ke Madinah. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kalau minta kepada Allah cukup ini. Tapi Rasulullah SAW bawa bekal. Apa Nabi bisa tidak dikasih makan? Ya, bisa saja dikasih makan seperti Sayyidati Maryam misalnya, ibunya Isa, ya alaihi salam, ibunya Isa alaihi salam, beliau bisa diberi makan. Rasulullah SAW bisa seperti itu, tapi dicontohkan oleh Rasulullah SAW perjalanan jauh membawa bekal. Maka kita pun kalau berjalan kemana saja, minimal lihat bensinnya cukup enggak. Itu jangan ngeles bensinnya kemudian dorong gitu. Pasti antum melihat itu. Naik motor kemana itu diukur dia. Kan seperti itu. Mesti di minimal tuh itu. Jangan tawakalnya sudah nanti. Akhirnya mogok nyusahkan diri. Nah, maka perlu ada bawa bekal itu. Nah itu mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang ini. Ini ada 3 di sini. Sebab-sebab yang disangka dapat menyampaikan pada apa yang diinginkan tanpa ada kemanfaatan yang nyata. Seperti apa nih contohnya? Orang yang merencanakan dengan penuh sesama dalam mencari nafkah, maka hal itu tidaklah keluar dari lingkup tawakal. Tidak melakukan sebab bukanlah termasuk daripada tawakal sedikit pun. Yang berkata Umar, orang yang bertawakal adalah orang yang meletakkan biji di tanah lalu ia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini Mas kalian? Kita ketika mau bisnis apa saja mesti kita lihat kemungkinan rugi dan kemungkinan untungnya. Mesti kita perhitungkan seperti itu. Ya, jangan hanya kemudian kita ini terpengaruh dengan cerita orang yang mengajak kita, yaitu untung saja. Dipikirkan ruginya. Antum tahu sekarang di HP kita nih, Anda biasanya setiap di Telegram terutama mesti ada yang ngajak macam-macam. Bisnis ini, bisnis itu, pasang ini, pasang itu. Iya kan? Pasti ada itu setiap ini. Ini dah tahu dia dapat dari mana nomor Anda, selalu di ini dia. Dan selalu Anda delete. Pasti ada nanti. Nah ini lagi, B-Money investasi, ini dia nih. Pasti ada dia. Nanti ganti namanya macam-macam. Ya, kita jangan terpengaruh hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini. Kita harus hati-hati. Ini kalau dia kan hitungnya nanti kalau antum buka sini,
Oh, nomor rekening. Ya kemudian yang masuk sini. Ini cap harat semuanya ini. Ya, cap harat semuanya. Hati-hati dia terpengaruh. Kalau orang sudah ngitung-ngitung untung ini, aduh udah, untung ini. Antum gampang kayak langsung delete dia. Sudah. Tidak usah marah-marah. Dari mana? Biasa dah. Karena kita sekarang gampang nomor kita dipakai semua orang kemudian. Dan hati-hati seperti ini dan sering orang terbawa. Maka kita harus hati-hati ya melakukan transaksi-transaksi yang tidak jelas itu, gharar namanya istilahnya. Nah teman-teman sekalian, ini kita di Sermaduna setiap hari Ahad. Sekarang jam 7.30 itu ada Ustadz Uji ya Effendi yang menyampaikan tentang bisnis syariah, bisnis syariah. Nah, silakan antum datang, nih masih bab-bab awal nih. Ya, beliau nanti pulang akhir ya, atau berangkat kembali lagi ke Madinah akhir November insyaallah. Maka kesempatan ada di sini, beliau suruh ngisi di sana. Itu berkenaan dengan bisnis. Ya, belajar bisnis ini. Dan ini juga ya salah satu bentuk ya sikap tawakal ya yang kita harus hati-hati di dalamnya. Kemudian ada pembagian yang kedua. Tadi mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Sekarang memelihara yang ada nih. Yaitu orang yang mempunyai makanan halal, maka menyimpannya tidak berlawanan dengan tawakal. Antum kalau punya makanan, ya, alhamdulillah kalau antum punya kulkas, maka apa? Makanan apa saja, kalau ana sih, bagaimana supaya tidak rusak, taruh di freezernya atau taruh di kulkas. Ya, betul, kalau ditaruh di luar bisa enggak? Bisa. Cuma bahayanya apa? Ya, minimal ada cecak. Minimal itu cecak. Dan kenapa kita disuruh membunuh cecak? Karena cecak ini kencingnya bahaya. Cecak itu kencingnya bahaya. Dan kita membunuhnya dapat pahala. Pasti ada cecak itu. Ya, itu baru cecak lagi. Belum lagi tikus. Maka bagaimana caranya? Simpan. Baru setelah itu tawakal, nanti kalau misalnya rusak ini, besok kita hangatkan. Makan lagi, jangan dibuang-buang. Ini salah satu di antaranya. Ya. Nah, contohnya ini, ya kalau Nabi di sini contohnya, yaitu terutama jika mempunyai keluarga, ya. Karena Nabi menjual pohon kurma Bani Nadir dan menyimpannya makanannya untuk keluarganya selama setahun. Nabi mempunyai manajemen bagaimana seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika ada sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Ya. Ternyata itu takwilnya mimpinya itu, yaitu nanti 7 tahun subur, ya, 7 tahunnya berikutnya paceklik. Nah, Nabi Yusuf diberikan wahyu oleh Allah seperti itu ini, mentakwil mimpi tersebut. Ya, dan diberikan seperti itu, dan ini boleh itu. Di sini memelihara yang ada itu boleh. Kita sekarang musim pandemi yang belum jelas nih, karena masih dibuka, maka kita harus hati-hati memanage keuangan kita. Memanage keuangan kita. Kalau kita pandai-pandai memanage keuangan kita. Kita harus irit-irit gimana cara. Ya, alhamdulillah beberapa mahasiswa yang orang tuanya hidup pas-pasan, tadi Anda ketemu dengan ya sahabat kita yang sekarang anaknya lagi di luar negeri, bagaimana kemudian pas-pasan uangnya dan dia bisa usaha, walaupun usaha itu hanya bekam, usahanya bekam. Ini ada Pak Ahmad ya rupanya, ya Pak Rahmat, masyaallah, belajar bekam. Allahu a'lam. Hal yang seperti ini jangan dianggap ini. Insya Allah bermanfaat, kita tidak tahu.
Kemudian yang berikutnya, ya, bentuk apakah melakukan sebab bertentangan dengan sikap tawakal? Ya. Sekarang menolak kemudaratan yang mungkin akan dijumpai. Bukan termasuk dari tawakal meninggalkan sebab-sebab dapat menolak kemudaratan. Ya. Jadi kita harus melakukan itu. Seperti memakai baju besi. Ya. Nabi Daud alaihissalam orang yang pertama kali ya menggunakan baju besi. Jago main perang Nabi Daud alaihissalam. Jago perang dia. Ya, bisa mengalahkan yang lebih besar, cerdas dalam ini. Tapi beliau pakai baju besi. Rasulullah SAW pakai baju besi. Ya. Untuk jaga-jaga dia. Ya. Mengikat unta dengan tali, ya pengikat, lalu bertawakal pada Allah, ya, dan bukan pada sebabnya. Ya, kemudian ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau kita sudah melakukan itu, ya sebab-sebab yang mungkin membahayakan diri kita, coba aja antum di rumah. Ya, kalau misalnya antum punya jendela, tidak ada teralinya, dan gitu antum daerahnya tempat sepi tinggalnya, bukan tempat keramaian. Yang biasanya kalau siang tuh sepi, tidak ada orang. Itu pasti sudah ya udah mulai itu. Ya, apalagi kemudian mentereng rumahnya. Ya, udah diincar maling itu biasanya. Tapi kalau seandainya antum kasih teralis, itu maling mikir deh. Ini motong teralisnya mikir. Padahal kalau dia niat maling, bisa mungkin dia naik dari atas itu. Ya. Apa artinya? Kerjakan walaupun itu kemungkinan yang bisa ini. Tapi kita berupaya mencegahnya. Berupaya mencegahnya. Jangan kemudian kita meremehkan hal ini. Misalnya nih, kita biasakan pada anak-anak kita ini. Ya, yaitu apa? Kunci pintu, matikan lampu. Tidak boleh ada yang menyala lampu. Setiap kita mau tidur, sunahnya apa? Jalan kita dulu semua ke pintu kita. Pintu makanan kita masukkan supaya jangan sampai ada ya, cecak aja dulu, apalagi tikus itu. Tikus. Apa yang menyebabkan tikus datang? Anak pernah membacanya, cuma lupa di mana membacanya. Ya, kalau tidak salah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Karena sampai takut sekali ada tikus di rumah anak. Bukan karena ada ininya, dia makan. Itu ada ucapan, salah satu di antara ada dosa di rumah itu ialah sering ada tikus. Ada tikus. Karena ya Allah, di tikus kita di sekitar kita banyak sekali. Maka apa? Upayakan supaya tidak ada tikus sama sekali. Upayakan. Jangan dianggap remeh hal-hal yang seperti ini. Karena kadang-kadang kebakaran sebabnya dari tikus. Ya. Adik-anak punya toko itu di Kediri, tempoh hari kebakaran tanggal 20 November yang lalu. Ya. Itu rupa-rupanya ada cairan yang mudah terbakar, ada kabelnya, itu dimakan tikus. Kabelnya itu. Oh, setelah percikan api langsung kebakar. Ya ini mas kalian hal-hal yang mendatangkan madarat ini antum cegah seminimal mungkin. Maka kita harus perhatikan yang itu. Ya. Dan ini baru tawakal, ini baru bismillah tawakal tuh, ya kan? Nah ini nih ya. Kemudian berikutnya yaitu menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa. Ini ada 3 nih. Ya, ada 3 ini. Ini tentang tawakal saja nih. Yaitu keadaannya telah terputus dengannya seperti air pelepas dahaga. Maka meninggalkan sama sekali bukan termasuk dari tawakal. Artinya apa? Kita kalau perjalanan jauh kemana saja,
yang paling perlu kita bawa adalah air. Yaitu kalau seandainya kita minum selesai urusan. Maka upayakan kalau kita melakukan perjalanan jauh, jangan lupa tuh bawa air. Ya, bawa air. Ini salah satu di antaranya. Ya, jangan sampai ya kemudian kita biarkan santai saja. Kadang-kadang kita ini enggak ya mikiri diri kita sendiri, enggak mikiri keluarga kita. Apalagi dalam perjalanan jauh. Pikirkan semuanya itu. Jangan kita mikirin anak kuat. Keluarga kita, anak kita. Antum harus ini. Seperti itu ini ya. Kemudian ya, berikutnya menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa ini. Yang kedua apa? Sekedar persangkaan seperti berbekam dan jenisnya. Maka melakukannya tidak bertentangan dengan tawakal. Nah, jadi minimal kita tuh bekam berapa Pak Rahmat? Sebulan sekali apa 2 bulan sekali? Sebulan sekali. Ya, yaitu upayakan memang tanggal 17, 19 dan 21. Yaitu ba'da ayyamul bid. Ayyamul bid ini sekarang besok ya ayyamul. Ya. Hari ini apa? Apa besok ya? Ayyamul tanggal 13, 14, 15 kan? Ayyamul bid. 15 sampai 15, 3 hari. Ayyamul bid ini kenapa kita disuruh puasa? Salah satu diantaranya adalah Syekh Ahmad Mujahid hafizahullah ta'ala. Karena pernah diskusi, Syekh kenapa kok beliau menekuni fikih dan menekuni juga maqasidus syar'iyah. Beliau menjawab dulu, beliau guru di Lipia dulu, guru fikih di Lipia ya, 15 tahun. Sekarang beliau balik lagi ke Saudi. Kenapa ya kok kita disuruh ayyamul bid? Tahu enggak kenapa hikmahnya? Hikmahnya ayyamul bid, puasa ayyamul bid itu yaitu pada ya 3 hari ini ya, yaitu bulan purnama, bulan purnama. Kemudian darah di tubuh manusia ini mengikuti gravitasi bulan sehingga dia naik. Ketika dia naik, maka kita disuruh nekan. Disuruh nekan. Ya, disuruh nekan. Ya. Kemudian setelah itu ya, masuk tanggal berikutnya darah kotor itu berada di kulit. Makanya kenapa sunnahnya tanggal 17, 19, 21 diambil darah, dibuang. Dan itu memang pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Bukan memasukkan kimia ke dalam tubuh kita, tapi mengeluarkan apa istilahnya detox ya, mengeluarkan racun dari tubuh kita. Itu yang paling. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kita bukan kemudian saya kuat, saya ini. Kesehatan yang lakukan. Ya, kesehatan yang lakukan. Ya ini juga menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa ini. Yang ketiga apa? Sebab yang dianggap dapat menghilangkan kemudaratan. Seperti apa? Melakukan kai agar tidak sakit, maka melakukan berlawanan dengan kesempurnaan tawakal. Ya. Sebab yang dianggap dapat menghilangkan kemudaratan. Ya. Seperti melakukan kai agar tidak sakit, maka melakukannya berlawanan dengan kesempurnaan tawakal. Kai ini ya, iwas kalian, yaitu meletakkan besi panas. Tapi tidak direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Yang kena saraf-saraf kaki. Makanya di antara 3 pengobatan itu ruqyah, bekam, dan kai. 2 yang direkomendasi, yang kai tidak direkomendasi. Cuma kadang-kadang orang banyak ya, menyalahi. Lebih baik apa? 2 ini saja. Yang ini, yang 3, usahakan tinggalkan. Kecuali terpaksa kalau memang ada hal-hal yang memang diperlukan untuk itu. Tapi biasanya ini saraf itu ada di kaki kita. Nah itu bisa merusak ini. Makanya di sini ya
sebab yang dianggap dapat menghilangkan kemudaratan seperti melakukan kai agar tidak sakit. Maka melakukan berlawan dengan kesempurnaan tawakal. Melakukannya berlawanan dengan kesempurnaan tawakal. Ini semua tentang tawakal, yaitu ada di doa kita Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala. Ana ambil semuanya dari kitab Al-Ushulul Akhir. Ya, Al-Ushulul Akhir di antaranya adalah amalan-amalan hati. Ya, amalan hati. Habis waktunya. Tinggal lagi 2 menit. Barakallahu fiik. Mungkin ini ya, doa ya. Ya, tolong nanti ya. Jadi Anda sengaja ngambil tema di sini karena banyak sekali di setiap doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pembahasan ya dari sisi akidah, dari sisi fikih banyak sekali dibahas oleh saya. Ya, banyak sekali dibahas di sini. Maka yang mudah-mudahan ya, antum bisa amalkan ini. Anda berkeinginan antum mengamalkannya. Ya, berkeinginan antum mengamalkannya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan ada? Kalau yang tidak ada, Anda teruskan sedikit. Ya, ya. Barakallahu fiik. Ketika lupa baca ketika ingat. Sama seperti yang lainnya. Antum ketika lupa baca ketika ingat. Kita kadang-kadang buru-buru kan biasa. Dan biasakan juga kalau antum punya anak-anak, yaitu ajari dia. Karena biasanya Rasulullah SAW ketika mengonceng ya Ibnu Abbas atau Fadl kakaknya, yang sering digonceng sama Rasulullah SAW ini adik kakak ini. Karena mereka masih kanak-kanak ya. Umurnya TK sama SD gitu. Fadl lebih tua. Ya. Ada di belakang biasanya Ibnu Abbas di depan. Rasulullah SAW membiasakan diri mengajarkan, yaitu mengajarkan semua yang ini, misalnya doa-doa ini. Nah, ini seperti ini kan doa Anas bin Malik ini yang meriwayatkan. Anas bin Malik usianya masih SD. Anas bin Malik usianya masih SD. Si kanak-kanak berada diajarkan sama Rasulullah SAW. Coba aja antum lihat ini. Maka antum mengajarkan ini sambil antum juga menghafal, insya Allah anak-anak kita hafal juga, membiasakan. Saib, ada lagi? Ya, kalau tidak ada apa doa yang berikutnya ini? Ini doa yang berikutnya nanti insya Allah mungkin kita akan bahas pada yang ini. Tapi habis sudah waktunya. Ya, ini habis waktunya. Padahal ini adalah yang jarang sekali kita baca. Jadi kemudian habis naik kendaraan, mana kita membaca apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alai. Ada 8 ini. Ya, 8 kita perlindungan ketika sudah naik kendaraan. Allahumma an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alai. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang karena panjang lagi pembahasannya. Ya, ibu sekalian, kita sudah dibagikan ya. Ya, apa namanya? Hisnul Muslimnya berupa PDF. Nah, kalian tuh melihat di situ. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.